Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Oke, mari kita belajar matematika lagi ya hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmetika. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Semangat ya. Ya, kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini yang pertama, menganalisis barisan dan deret aritmetika, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Tujuannya apa sih kita belajar barisan dan deret aritmatika ini? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menentukan pola bilangan barisan, kemudian peserta didik dapat menentukan nilai suku ke N dari suatu barisan aritmetika dengan menggunakan rumus. Kemudian peserta didik dapat menentukan jumlah N suku pertama suatu deret aritmetika dengan menggunakan rumus. Dan peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Oke, sebelum kita belajar barisan aritmetika, kita pelajari dulu nih pola bilangan. Nah, ada yang masih ingat pola bilangan? Ialah susunan dari beberapa bilangan yang dapat membentuk pola tertentu. Nah, susunan barisan berikutnya itu dapat ditentukan apabila sudah dapat menentukan pola bilangannya. Nah, jadi kita harus bisa menentukan pola bilangannya dulu, baru nanti dapat menjawab susunan barisan berikutnya. Nah, contohnya 1, 3, 5, 7, 9. Kira-kira pola bilangan apa ya ini? 1, 3, 5, 7, 9. Ya, adalah pola bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Oke, selanjutnya 1, 4, 9, 16, 25. Kira-kira ini bilangan apa ya? Ya, ini adalah bilangan hasil kuadrat. 1, 4, 9, 16, 25. Ada yang tahu kelanjutannya? 36, 49, dan seterusnya. Oke. 1, 3, 6, 10, 15. Ada yang tahu? Ya, 21 selanjutnya. Nah, gimana tuh caranya? 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 10 ditambah 4, 10 ke 15 ditambah 5, maka selanjutnya ditambah 6. Oke, sip. Kita lanjutkan. Tujuannya belajar pola bilangan itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menentukan misalnya jumlah kursi di suatu ruangan apabila kursi itu membentuk suatu pola bilangan. Jadi kita tidak perlu menghitung satu-satu, kita dapat langsung menentukan jumlah kursi itu di satu ruangan itu berapa atau saking banyaknya ya, misalnya seperti itu. Nah, yuk kita masuk ke barisan aritmetika. Ya, barisan aritmetika, coba kita perhatikan dulu. 2, 5, 8, 11. Kita perhatikan ya, itu apanya ya yang tetap ya, coba perhatikan. Selanjutnya 18, 14, 10, 6, 2. Wah, apa ya yang tetap ya? Wah, pasti sudah bisa ketemu nih. Selanjutnya 4, 9, 14, 19, 24. Oke, tahu ya? Ya. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan selalu sama.
Ya, tadi bedanya selalu sama ya. Nah, beda apa sih? Beda dinotasikan dengan B, dapat dicari dengan suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, atau suku keempat dikurangi suku ketiga. Nah, untuk bentuk umumnya, beda dapat dicari dengan suku ke N dikurangi suku ke N-1. N merupakan bilangan asli sebagai nomor suku. Misalkan, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai dengan suku ke N adalah barisan aritmetika dengan A sama dengan U1 dan beda merupakan konstanta atau selisih dua suku yang berurutan. Maka, suku pertama sama dengan A, suku kedua sama dengan suku pertama ditambah B, atau sama dengan A ditambah B. Suku ketiga berarti suku kedua ditambah B, jadi A ditambah 2B. Oke, dan selanjutnya ketemulah suku ke N itu dengan suku N-1 ditambah B. Maka suku ke N sama dengan A ditambah N-1 kali B. Sehingga rumus suku ke N suatu barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Dengan beda sama dengan suku ke N dikurangi suku ke N-1 dan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke contoh ya. Diketahui suatu barisan aritmetika 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Tentukan suku ke 10 barisan tersebut. Nah, tadi kan diketahui kalau suku pertamanya sama dengan 2, kemudian beda, berarti bisa dengan cara suku kedua dikurangi suku pertama, 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Maka suku ke 10-nya A ditambah 10 min 1 kali B. 10 dikurangi 1 itu sama dengan 9. Maka suku ke 10 bisa dirumuskan dengan A ditambah 9B. A diganti 2, B-nya diganti 3. Maka ketemu suku ke 10 sama dengan 29. Contoh selanjutnya. Suatu barisan aritmetika mempunyai suku ketiga sama dengan negatif 2 dan suku kelima sama dengan negatif 8. Tentukan suku ke N dan suku ke 15. Nah, yang pertama kita menentukan suku ke N-nya dulu. Nah, kita tadi sudah tahu ya, yang diketahui itu ada suku ketiga dan suku kelima. Kalau suku ketiga, maka rumusnya A ditambah 2B sama dengan negatif 2. Suku kelima, A ditambah 4B sama dengan negatif 8. Ini bisa kita eliminasi. Jadi bisa ketemu B sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya A ditambah 2B sama dengan min 2. Nah, tadi kan B-nya sudah ketemu min 3 ya. Kita substitusikan agar kita menemukan nilai dari A. Jadi A ditambah 2 kali min 3 sama dengan min 2. A dikurangi 6 sama dengan min 2, maka ketemu A-nya sama dengan 4. Oke, maka suku ke N-nya berapa ya? Nah, kita kan sudah dapat A dan B. Maka bisa kita substitusikan ke UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. A diganti 4, B diganti min 3. Maka ketemu suku ke N-nya 7 min 3N. Oke, selanjutnya kita jawab yang B ya. Kita cari suku ke 15. UN tadi kan 7 min 3N. Maka suku ke 15, N-nya tinggal diganti 15. Jadi 7 dikurangi 3 kali 15. Maka 7 dikurangi 45
sama dengan negatif 38. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nanti kalau ada pertanyaan, kita diskusikan di WA grup ya. Oke, sip. Latihannya, silahkan. Ini ditulis, kemudian dikerjakan di buku tugas. Besok kita cocokkan bersama-sama. Sekian pembahasan untuk barisan aritmetika. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. SMK bisa, SMK hebat. Tetap jaga kesehatan, selalu memakai masker untuk kemana saja, dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.